Pengen banget. Gue nggak pengen. Gue pengen lihat mata dan kepala sendiri. Soalnya kalau pakai mata kepala orang, ya iyalah. Soalnya udah berapa kali dibohongin surat bukti transfer palsu dilakukan secara sadar. Mana bisa sih orang nggak sadar bikin bukti transfer palsu RTGS berkali-kali? Bukan ke saya doang, bikin surat perjanjian. Emang bisa orang ODGJ bikin surat perjanjian jual beli? Cacat secara hukum. Bisa nggak? Iyalah. Orang nggak lagi gangguan mental juga nggak bisa menandatangani surat perjanjian kontrak apapun. Iya. Bikin perusahaan pasti nggak bisa. Menjual perusahaannya juga pasti nggak bisa kalau emang gangguan ya. Iya. Terus orang gangguan mental juga nggak mungkin memberikan surat kuasa pada pengacara untuk mengurus urusan hukum. Bener? Gue nggak pernah ketemu, ngapain gue ketemu? Karena ibaratnya gue doakan semoga cepat sembuh, gue doakan semoga dia tidak sakit. Tapi intinya gini, semua orang bisa dirawat di rumah sakit, betul nggak? Nah. Lo masuk rumah sakit datang nih, gue nggak enak badan nih, aduh gue tolong dirawat. Lo bayar, lo punya duit, lo bisa dirawat. Belum tentu lo sakit. Dan lo bilang depresi, stres, gue masuk rumah sakit, pengen dong dirawat, diobservasi. Siapa bisa. sih yang nggak stres? Siapa sih yang nggak depresi? Semua orang punya tingkat stres yang berbeda-beda. Semua orang punya masalah rumah tangga kok, segala macam. Kalau misalnya nggak ada apa segala macam. Tapi orang tidak bisa melakukan self diagnosis, dalam arti kata tidak bisa mendiagnosa pribadinya bahwa gue bipolar lah, gue gangguan. Karena Marchanda pun udah ngomong. Tadi hari ini gue upload di YouTube gue bahwa tidak orang, dan untuk menentukan expert atau expertise untuk menentukan bahwa seorang ini bipolar atau tidak, itu tidak hanya butuh waktu sekali ketemu, tapi harus berkali-kali ketemu, bahkan bisa bertahun-tahun baru bisa ditentukan. Gue udah konsul sama psikiater juga kemarin kan, datangin ke rumah, dan yang dia bisa tunjukkan kan selama ini kan surat rawat inap saja. Kalau misalkan emang benar dia terbukti apa yang pengacaranya ngomong itu benar, mana surat hasil diagnosisnya? Dan satu hal lagi, pengacaranya kan keluar-keluar bisa. Kalaupun misalnya seseorang itu dengan bipolar, tapi bukan berarti bipolar itu adalah sebuah pembenaran buat dia membohongi atau menipu orang. Nggak bisa. Karena orang itu dikatakan bipolar itu, gue udah nanya sama expert juga, bahwa saat dia mengalami gejala, tapi dalam hidupnya mayoritas 90% adalah dalam fase normal. Jadi gue udah ngomong dengan beberapa orang dengan bipolar dan juga Bipolar Care Indonesia, bahwa orang itu dikatakan dengan bipolar, dia bipolar bukan setiap hari, tapi saat dia dengan gangguan. Begitu pula saat dia diperiksa, dia diagnosis juga harus dengan saat dia mengalami gejala. Tapi saat fase normal itu kan dari hidupnya ada fase normal. Ya itu ya. Dan dia bukan itu dengan sadar kok, nggak mungkin sadar, terstruktur, dan ingat ya berkali-kali, bukan sekali, bukan kita doang korbannya, dan kayaknya nggak sendiri deh. Medina cepat sehat supaya semua terbuka dengan terang. Siapa dan siapa. Jangan dikira begini, ini jawab, waduh saya. Kalau bagi saya Uya Kuya bukan artis. Uya Kuya itu kan dulu waktu dia main di pertama kali dulu salah satu TV swasta itu kan dia hanya ini aja kan, untuk dianggap sebagai sulap atau mungkin buat orang terhipnotis gitu kan. Itu aja. Terus kemudian catnya rambutnya warna-warna, banyak kali warnanya, bingung saya. Warna ini, warna itu gitu kan. Tapi itu hak dia lah. Tapi bukan berarti dia kebal hukum. Kalau yang benar-benar artis itu ya Raffi itu baru artis. Kalau Uya ya biasa saja. Dia mungkin dikenal karena programnya sama dengan saya sebagai pengacara udah dikenal. Saya bukan artis, tapi kalau orang bilang Rasman pengacara artis, tapi Rasman dikenal sama dengan Uya public figure, kemudian entertainer dan lain-lain. Bisa jadi kalau saya ini praktisi hukum yang sudah melanglang buana di dunia hukum dan politik juga, para entertain atau mungkin artis mengambil sikap secara hukum terhadap Dennis, ya saya lihat nanti gitu. Karena saya hanya ingatkan Dennis, saya ini Rasman Arief Nasution, kau pelajari track record saya, kau lihat track record saya, kau pelajari baik-baik. Kalau Rasman ini sejak jadi lawyer itu tarung sejati. Saya nggak peduli siapa dia, ya. Dan saya sampaikan bahwa dia harus belajar dari kasus Hotman Paris. Hotman Paris pun yang banyak orang bilang, oh ini tidak mungkin bisa dilakukan ini. Saya nggak ada urusan, mana yang saya takut pada Allah. Ya, Hotman makan nasi, saya makan nasi. Kecuali dia makan batu baru saya ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, jadi kalau Hotman dan lain-lain track record saya bisa diberikan, saya lawan. Apalagi Dennis gitu. Jadi saya takut Dennis ini nanti mempertinggi tempat jatuh gitu. Lihatin tuh Hotman, kejebak sendiri.
kita bercerita bagaimana Iklima itu diduga keras dilecehkan. Belakangan Hotman posting kangen, sayang, lama-lama ngaku ada hubungan khusus. Dia belajar dari situ. Nah ini Dennis ini tadinya masih dia komen tentang uang ditipu, dikirim, terus keluar lagi ngomongan, itu aja udah ada unsur pidana di situ. Dia buatin lagi begini ke saya nggak ada masalah dengan Dennis, tapi yang kau lakukan di Dennis implikasinya pasti hukum. Dan kalau udah kena masalah hukum, nanti yang gendut bisa jadi kurus, yang kurus tambah kurus, stres, yang botak tambah botak. Saya selama ini kan dibilang katanya bukan artis, jadi saya sedih. Emang lu tukang sulap kan? Iya, jadi anak saya tuh nanya, papa nih bohongin aku ya, katanya papa selama ini artis, ternyata bukan. Jadi anak saya mau somasi saya. Anak saya mau kirim somasi, mau cari pengacara yang suka kirim somasi, jadi saya mau disomasi sama anak saya karena saya bohongin anak saya sama keluarga saya. Gue juga bohongin gue. Iya, Ya, makanya artis, untuk somasi membuktikan ini, makanya gue buat lagu ini biar gue dibilang artis. Tapi artis itu sesungguhnya artinya apa sih, Kak? Artis itu coba cari deh di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Ya semua orang yang memiliki karya pekerja seni. Nggak cuma pemain sinetron, ya, nggak cuma pemain film. Terus habis itu ya penyanyi juga. Nah, oke, kalau lu gini-gini bibir gue kering. Penyanyi kan udah lama kan? Penyanyi, gue kan pernah nyanyi, Yeah. pernah main sulap, pernah main sinetron, pernah main Main apa? film. Pernah main film? Pernah, di Malaysia juga pernah. Cinta 24 Karat yang syuting di Australia. Masa sih? Lu masih jadi anak main di GOT, lu udah main film. Kok gitu deh gue bela-belain. Iya. Enggak, gue mau ngomong malu. Oh iya, oke. Iya Terus kan, gitu. ngomong sama seseorang. Oh, oke. Ya, terus gue juga ya punya acara TV, dapat Panasonic Award sampai 13, dapat SCTV Award, Inbox Award, semua banyak award itu mungkin belum cukup untuk dikatakan jadi artis. Jadi gue ingin berusaha lagi agar gue bisa selevel. Yang patut dipertanyakan profesinya tuh yang ngatain lu. Dia sebenarnya apa? Pengacara, wartawan, apa tukang salon? Komentarin kamu tuh. Nggak tahu. Kalau tukang salon kan ya komentarin rambut, pengacaranya ngomongin hukum. Tenang, sabar. Iya, Harus tapi di sabar. Wikipedia itu kagak ada namanya, lu Google aja tuh nama tuh pengacara, nggak ada. Oh, nggak ada di Wikipedia? Nggak ada. Kalau Masa sih Bang nggak Hotman mungkin? ada, Bang Farhat Di Google, ada. di Google ada nggak Google? Di Google ada, katanya dia wartawan. Bukan pengacara. Bukan. Oh, mungkin Google-nya salah. Google-nya harusnya tulisnya dia tukang salon, komentarin kamu tuh. Google-nya salah pasti. Nanti Google aja somasi lagi. Iya. Bikin liriknya ya dari perasaan hati gue aja. Oh, curhat. Ya kan kalau gue lagi mimpi, terus gue ditipu sama orang, terus orangnya tiba-tiba sakit, terus pengacaranya tiba-tiba somasi, terus habis itu ngomel-ngomel, gue mimpi, akhirnya gue buat lagu gitu kan. Jadi ini bukan cerita curhatan, gue mimpi, gue cerita mimpi gue. Gue terzolimi banget ya, udah ditipu, disomasi. Itu reason yang bikin dia ditipu berkali-kali juga ya bisa jadi. Iyalah, jadi karena gue juga kan bukan sekali doang kena tipu, jadi ya gue ini pesannya tapi bukan cuma satu orang doang kan, tapi secara in general ini adalah buat pesannya seluruh, ini ada edukasinya bahwa kita jangan gampang percaya sama flexing orang yang kita kelihatannya dia wah kaya, wah dia apa, akhirnya kita percaya buat berbisnis sama dia, ternyata belum tentu dia tuh kaya beneran. Benar. Ternyata sekarang lagi model banyak orang yang sok tampil kaya, kan udah kejadian kan? Iya. Sebelumnya di kasus binary option, ya kan orang tertipu ternyata dia main trading ternyata dia dibohongin. Bodong, gitu duitnya nggak balik. Dan ini juga kurang lebih sama, cuman bedanya Iya. bukan trading tapi jual beli barang. Jual beli mobil, jual beli tas palsu. palsu, gitu-gitu. Tapi pada dia sama. Dia sama. Mereka berusaha untuk tampil untuk flexing, membuat seolah-olah tampil mereka tuh kaya sampai orang wow terlena gitu. Iya, padahal mobilnya pinjeman, terus sewaan kayak gitu. Tapi emang bener sih kalau lu nggak terlihat kaya, orang mana mau. Benar. Iya benar. Jadi ini pelajaran buat semua, hati-hati. Hati-hati. Dan jangan gampang terpercaya sama barang murah. Betul. Kalau kita ada lihat barang murah di bawah harga pasar, 99% itu ditipu. Model video klipnya ada Asprinya Bang Hotman Paris, Aspri ke-15. Ya, Aspri Bang Hotman Paris ke-15 dari Bandung. Nah, dia langsung bilang, "Kak, Kak Uya, modelnya yang kayak dia dong, kayak tokonya gitu, kayak toko penipunya gitu kan." Oknum. Tapi gue bilang, "Jangan, kita harus justru kan untuk video klip ini kita harus tampil yang cari yang enak dilihat juga." Iya benar banget. Tadi gua mau pakai gemblong. Ada toko, ada
ada cerita tokoh lawyer gitu kan, lawyer LOYER. Terus abis itu ada juga Tadinya saya mau pakai gemblong nggak dikasih sama dia. dia mah kejam ya. Ada Dr. Richard Lee juga jadi cameo juga, ada Sony Wakwaw gitu kan. Dan ada beberapa korbannya juga ikutan di sini jadi tampil di sini. Korban asli loh. Korban asli ya, korban Bukan asli. model. Iya, korban asli. Sebetulnya sih kalau dibilang tujuannya untuk edukasi ya, tapi untuk pertama kalau awalnya ya kita ya buat senang-senang aja. Dalam arti kita gini, Iya, kita udah bikin kesel, ditipu, dizolimin, disomasi, dimaki-maki. Ya gue daripada kita bawa kesel ya kan, dibawa kita Iya. jadi bete, mendingan kita senang-senang dengan buat lagu kita ketawa-ketawa. Iya, udah gitu dihina-hina. Sebagai korban, menurut gue tuh pengacara nggak pantas ngehina-hina Kauya gitu. Harusnya dia sebagai pengacara yang benar, dia harusnya menjembatani korban dong, bukan somasi lu, hina rambut lu gitu. Makanya kan daripada gue kesel, gue buat lagu. Iya. Walaupun lagunya akhirnya bikin orang ketawa, itu bukan maksud gue. Emang Ya, kita dia kan seniman. Iya. Dia seniman. balik lagi ke reformasi lagi. Gini, gue kasih tahu. Gue tidak membalas hinaan terhadap gue dengan hinaan lagi. Gue balas dengan lagu, dan di dunia hip hop di Amerika ini namanya diss track, lagu buat ngediss orang. Dan di luar negeri nggak usah gitu, pejabat presiden juga ada di diss sama lagu, dan orang nggak boleh tersinggung. Bener nggak? Benar. Sesama penyanyi rap ini mereka saling ngediss, dan mereka nggak boleh marah. Cara ngebalasnya adalah harus kreatif, balas lagi dengan lagu ngediss. Mampu nggak lo buat lagu buat ngebalas kita? Buat lagu, jangan pakai koar-koar. Dia emang nggak bakal Iya. koar, paling preskon aja. Jangan. Ya nggak apa-apa, Preston juga mungkin karya kali Oh, ya. preskon tuh karya dia. Pakai lagu dong, Iya. bener nggak? Biar keren. Iya. Ini tapi Biar jadi positif. berkata sendiri nggak sih? Iya, hikmahnya nih. Hikmah yang pertama adalah bukan karyanya, bukan kontennya, tapi hikmahnya adalah semua orang bermunculan tiba-tiba yang ditipu dia, bermunculan punya keberanian buat speak up. Dan ada orang-orang lain ternyata bukan hanya orang yang punya duit. Ada orang-orang yang kecil duitnya pas-pasan juga kena. Sampai gak ada rumah, gak ada motor, gak ada handphone, tetap aja mau dimakan duitnya. Jadi menurut gue emang dia harus Iya. dikasih efek jerak untuk kebagusan dirinya Betul. sendiri. Dan hikmahnya mereka yang tadi ketakutan, mereka punya keberanian. Pertama. Kedua adalah ini jadi semua orang tahu bahwa ini bukan hanya modus penipuannya doang. Bahwa sekarang penipuan lagi marak. Jadi semua orang tahu dan tidak terjebak dalam modus-modus seperti ini. Iya. Jadi benar. orang tahu, oh ternyata begini penipuan. Ini berguna loh buat masyarakat banyak. Iya, edukasi. Lihat ya Dennis nih ya. Edukasi. Tuh dua gampang. Dennis tuh setuju nggak kalau tahun lalu dia adalah public enemy? Iya. 90% orang nggak suka sama dia, benar. Iya. Apalagi waktu ribut sama saya. Semua yang dilakukan dia tuh Salah. salah. Tapi dalam kasus ini, dia sekarang justru jadi kayak pembela kebenaran gitu kan. Emang gue pembela kebenaran dan keadilan di Iya. sosmed, Ya, tapi di jagat tenang, di jangan dunia terlalu maya. frontal, pelan-pelan. Nggak bisa. Oke, Kalau gue iya, nggak iya, frontal, iya. takutnya orang-orang Iya, tuh iya, nggak tahu, iya, nggak iya. ngerti, gitu. Ini nggak bisa bilangin ya kan. Makanya gue nggak mau Iya. ribut sama dia lagi. Iya Emang kan? benar, Iya, kalau iya, nggak frontal iya, kan iya. orang nggak ngerti. Iya, tapi intinya kan adalah dia bisa membuktikan bahwa dia dari public enemy, sekarang public enemy pindah julukan gitu kan. Bukan ke yang perempuan menurut gue public enemy sekarang. Kayak laki. Iya. Balasnya kalau saat kita dihina, kita balikin dengan lagu. Jadi bahwa kita pun bisa kreatif. Dan inilah yang jujur pelajarannya, edukasinya adalah ya saat lo dilukai orang, kita bisa balas juga, tapi Dengan bisa karya. balas dengan karya juga. Kalau gue sih balas dengan bacot. Iya, sama karya juga kan. lo. Karya bacot. Ya, bacot lo kan bisa jadi lagu. Bacot gue karya. Tapi kita udah sepakat kalau andai kata kita diganggu lagi sama yang satu lagi, gue bakal bikin lagu diss lagi. Judulnya Raja Somasi. Gue aja sama sih. Dengan kreatif, dengan lagu, gue gak akan sakit hati. Kreatif. Iya. Preskonnya bakal Kreatifnya Iya, apa aja? Nggak bisa apa-apa, cuman preskon doang. Siapa tuh bisa nyanyi. Mana bisa? Kita lihat aja. Dia tuh pengacara ngakuran klien. Iya, bener kan? Bisa nyanyi. Mana coba Google namanya, ada nggak namanya dia jadi pengacara? Coba Mbak Wikipedia sekarang. Semua ada, kecuali dia. Dia nggak dianggap sama Google. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.